pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRA yang kami muliakan, serta tamu undangan yang kami banggakan. Tadi dibacakan surat-surat masuk dari fraksi Partai Aceh, fraksi dari Hanura, juga ada surat masuk dari fraksi Partai Demokrat, Pak Ketua. Kenapa nggak dibaca? Mohon juga dibacakan, Pak Ketua, karena suratnya sudah saya masukkan kemarin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ibrahim. Insyaallah segera kita tidak lanjuti surat dari fraksi Partai Demokrat untuk terkait dengan panitia khusus, atau segera kita akan tidak lanjuti. Terima kasih. Bacakan juga Pak Ketua, karena tadi dari Hanura dibacakan, dari fraksi Partai Aceh dibacakan. Kenapa dari fraksi Demokrat tidak dibacakan? Segera akan tidak lanjuti. Rakyat dewan jangan begini. Bang, Tolong Pak Tua sebentar dibacakan dulu, karena tadi sudah dibacakan, nggak mungkin baru nanti panitia khusus. Jadi ini dulu Pak. Sidang Dewan yang terhormat, Pak Ati Ibrahim yang kami muliakan, apakah kita lanjutkan untuk Sekwan membacakan susunan panitia khusus, atau kita tunggu suratnya, atau boleh disampaikan bunyi suratnya masih diingat apa? Tidak boleh Pak Ketua, karena surat tertulis. Karena masalah pergantian dulu Bapak Junaidi di fraksi Demokrat. Sekarang kan tidak lagi di fraksi Demokrat, juga ada surat dari kami. Oke. Sidang Dewan yang terhormat, terkhusus Pak Ati Ibrahim sebagai pimpinan Demokrat untuk menjaga kelancaran jalannya sidang paripurna kita, apakah tidak lebih baiknya kita lanjutkan dan nanti pada kesempatan pertama akan langsung diumumkan apa yang jadi maksud dan surat dari fraksi Partai Demokrat. Diizinkan agar bisa Sekwan langsung membacakan dulu. Ya, begitu itu masuk langsung akan diumumkan dan dibacakan oleh Pak Sekwan. Tidak bisa Pak Ketua, karena kami menyangkut dengan karena sudah dibacakan itu nanti mungkin kami ada yang setuju ataupun tidak setuju. Jadi mohonlah dihargai pendapat dari kami fraksi Demokrat. Makanya saya minta izin sama Bapak. Terima kasih Pak Ketua. oh tidak kurang. Ketika kita sama yang sudah di
Pak Bran, izin sekali lagi pada kesempatan pertama akan langsung diumumkan Pak. Ya, diizinkan Pak Bran ya? Tidak. Bahwa anggota ini dari Demokrat. Demokrat. Tadi juga sih Tidak setuju. tidak setuju aneh kalau macam masalah yang sama. Ya, tapi kahana urgen. Ayo udah akalan kanya. Tanya tak kalau Oh dia. Pansus nak menarik becul lah. ini berarti yang kuat. Nampak kan kedruk. Kita ralat surat masuknya sudah ada di dalam saya Pak ATM. Izin kami membacakan surat dari fraksi Partai Demokrat nomor 82 garing fraksi Partai Demokrat garing DPRA garing 7 garing 2020 hal pergantian personalia anggota fraksi Partai Demokrat DPR Aceh yang ditujukan pada kami Ketua DPR Aceh. Sesuai dengan surat dari DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Aceh perihal permohonan perpindahan fraksi nomor 028 garing DPD Hanura garing 7 garing 2020 tertanggal 17 Juli 2020. Dua, sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mendukung kinerja untuk mendukung kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang tergabung dalam fraksi Partai Demokrat DPR Aceh periode 2019-2024. Dengan ini kami meminta mengeluarkan keanggotaan saudara Junaidi dalam kurung Partai Hanura di Dapil 8 Aceh Tenggara gaya lulus dari fraksi Partai Demokrat DPR Aceh di pergantian personalia fraksi Partai Demokrat pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Komisi 4 DPR Aceh. Dari posisi awal Pak Junaidi, posisi baru Haji Herman SI, surat bertanda tangan Ketua Hati Ibrahim ST MM, Sekretaris Haji Herman SI akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR Aceh. Terima kasih Pak Grang. Selanjutnya kami minta Pak Sekwan untuk membacakan susunan panitia khusus DPR Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Aceh belum diberi nomor /DPRA/2020 tentang pembentukan panitia khusus pembangunan onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menimbang A, B dan seterusnya, mengingat 1, 2 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 membentuk panitia khusus pembangunan gedung onkologi RSUD-ZA yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran keputusan ini. Kedua, panitia khusus pembangunan gedung onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin mempunyai tugas melakukan pengkajian dan investigasi terhadap proses pembangunan gedung onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin. Ketiga, ketua, wakil ketua, sekretaris panitia khusus pembangunan gedung onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Zainal Abidin ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRA. Keempat, panitia khusus pembangunan gedung onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin mulai melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir tugasnya setelah menyampaikan hasil kerjanya pada rapat paripurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, segala biaya yang ditimbul akibat dikeluarkan keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2020 melalui dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Keenam, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 22 Juni, Dewan Perwakilan Aceh, Ketua belum ditandatangani Dahlan Jamaluddin. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. PLT Gubernur Aceh dan seterusnya anggota Panitia Khusus Pembangunan Gedung Onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Aceh belum diberi nomor garis miring DPRA garis miring 2020 tanggal 22 Juli 2020. Keanggotaan Panitia Khusus Pembangunan Gedung Onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin sebagai berikut. 1. Iskandar Usman Al-Faragi, anggota dari fraksi Partai Aceh. 2. Tarmizi SP, anggota dari fraksi Partai Aceh. 3. Muslim Samsudin, anggota dari fraksi Partai Aceh. 4. Tunku Mama Yunus, anggota dari Partai Aceh. 5. Insinyur Azhar Abdurrahman, anggota dari Partai Aceh. 6. Haja Nurlawati SAG MSI, anggota dari fraksi Partai Golkar. 7. Ilham Akbar ST, anggota dari fraksi Partai Golkar. 8. Haji Asy Amin, anggota dari fraksi Gerindra. 9. Dr. Andes Haji Taufik NN, anggota dari fraksi Gerindra. 10. Fakrul Razi Haji Cut, anggota dari fraksi P3. 11. Samsuri, anggota dari fraksi P3. 12. Salihin, anggota dari fraksi PKB PDA. 13. Mama Ridwan, anggota dari fraksi PKB PDA. 14. Sofyan Putih, anggota dari fraksi PAN. 15. Rizal Khalid Fikirani, anggota dari fraksi PNA. 16. Dr. Purnama Setiabudi SPOG, anggota dari fraksi PKS. Dewan Perwakilan Aceh, Ketua belum ditandatangani Dahlan Jamaluddin. 2. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Aceh belum diberi nomor garis miring DPRA garis miring 2020 tentang pembentukan panitia khusus pengadaan barang dan jasa APBA perubahan tahun anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dewan Perwakilan Aceh menimbang A, B dan seterusnya, mengingat 1 dan 2 seterusnya, memutuskan, menetapkan, membentuk panitia khusus pengadaan barang dan jasa APBAP tahun anggaran 2019 yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, panitia khusus pengadaan barang dan jasa APBAP tahun anggaran 2019 mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian dan investigasi terhadap pengadaan barang dan jasa APBAP tahun anggaran 2019. Ketiga, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Panitia Khusus Pengadaan Barang dan Jasa APBAP tahun anggaran 2019 dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus Pengadaan Barang dan Jasa APBAP tahun anggaran 2019 yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRA Aceh. Keempat, Panitia Khusus Pengadaan Barang dan Jasa APBAP tahun anggaran 2019 mulai melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir tugasnya setelah menyampaikan hasil kerjanya pada rapat paripurna sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini dibebankan pada
Anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 melalui dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Ketua belum ditandatangani Dahlan Jamaluddin. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. PLT Gubernur Aceh dan seterusnya. 3. Anggota Panitia Khusus Pengadaan Barang dan Jasa PBAP tahun anggaran 2019. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum diberi nomor /DPRA /2020 tanggal 22 Juli 2020. Keanggotaan Panitia Khusus Pengadaan Barang dan Jasa PBAP tahun anggaran 2019. 1. Tarmizi, anggota dari fraksi Partai Aceh. 2. Mawardi SE, anggota dari fraksi Partai Aceh. 3. Anwar SPD MAP, anggota dari fraksi Partai Aceh. 4. Yahdi Hasan, anggota dari fraksi Partai Aceh. 5. Julfati, anggota dari fraksi Partai Aceh. 6. Haji Ali Basra SPD MM, anggota dari fraksi Partai Golkar. 7. TR Kemangan SHMH, anggota dari fraksi Partai Golkar. 8. Johari Amin SHMH, anggota dari fraksi Partai Gerindra. 9. Kartini Ibrahim SE, anggota dari fraksi Partai Gerindra. 10. Haji Isanuddin MZ SEMN, anggota dari fraksi P3. 11. Dr. Haji Amiruddin Idris SEMSI, anggota dari fraksi P3. 12. Tunku Haji Syarifuddin MA, anggota dari fraksi PKB PDA. 13. Ridwan SPDI MM, anggota dari fraksi PKB PDA. 14. Muklis Zulkifli ST, anggota dari fraksi PAN. 15. Samsul Bahri, anggota dari fraksi PNA. 16. Armiyadi SP, anggota dari fraksi PKS. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Ketua belum ditandatangani Dahlan Jamaluddin. 3. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum diberi nomor /DPRA /2020 tentang pembentukan Panitia Khusus PT Bank Aceh Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menimbang A, B dan seterusnya, mengingat 1 dan 2 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 membentuk Panitia Khusus PT Bank Aceh Syariah yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, Panitia Khusus PT Bank Aceh Syariah mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap kinerja PT Bank Aceh Syariah. Ketiga, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Panitia Khusus PT Bank Aceh Syariah dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus PT Bank Aceh Syariah yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR Aceh. Keempat, Panitia Khusus PT Bank Syariah mulai melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir tugasnya setelah menyampaikan hasil kerjanya pada rapat paripurna sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, segala biaya yang ditimbul akibat dikeluarkan keputusan perwakilan rakyat Aceh ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020 melalui dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Perangkat Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2020, Dewan Perwakilan Aceh Ketua belum ditandatangani
Dahlan Jamaluddin. Salinan putusan ini disampaikan kepada 1. PLT Gubernur Aceh dan seterusnya anggota panitia khusus PT Bank Aceh Syariah. Tampilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum diberi nomor garis miring DPRA garis miring 2020 tanggal 22 Juli 2020. Keanggotaan panitia khusus PT Bank Aceh Syariah. 1. Henry Yono, anggota dari fraksi Partai Aceh. 2. Haji Khalili Esa, anggota dari fraksi Partai Aceh. 3. Martini SPD, anggota dari fraksi Partai Aceh. 4. Irfansyah, anggota dari fraksi Partai Aceh. 5. Ismail Ajalil SE, anggota dari fraksi Partai Aceh. 6. Haji Sartina NASE MSI, anggota dari fraksi Partai Golkar. 7. Dr. Hewan Nur Eni Meida, anggota dari fraksi Partai Golkar. 8. Heru Syahral STMAP, anggota dari fraksi Partai Gerindra. 9. Haji Ridwan Yunus Esa, anggota dari fraksi Partai Gerindra. 10. Haji Murhaban Makam, anggota dari fraksi P3. 11. Jenny Bakri, anggota dari fraksi P3. 12. Rijaluddin Esa MH, anggota dari fraksi PKB PDA. 13. Haji Wahyu Usman MBE, anggota dari fraksi PKB PDA. 14. Asrijal Haji Asnawi, anggota dari fraksi PAN. 15. Mukhtar Dawal SKH, anggota dari fraksi PNA. 16. Haji Zainal Abidin SSI, anggota dari fraksi PKS. Dewan Perwakilan Aceh Ketua belum ditandatangani Dahlan Jamaluddin. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, kita telah mendengarkan bersama Sekretaris Dewan membacakan rancangan keputusan DPR Aceh. Namun hal ini juga merupakan hak daripada anggota Dewan. Maka dengan ini kami menanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, Pimpinan, apakah rancangan keputusan... pimpinan, sedikit pimpinan sebelum dilanjutkan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Yang kami hormati pimpinan DPR Aceh beserta seluruh anggota yang telah berhadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Gubernur Aceh yang diwakili oleh asisten, juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari Muspida Plus yang telah berhadir, bapak dan ibu-ibu dari seluruh anggota sekretariat yang telah berhadir, wartawan beserta seluruh jajaran. Terima kasih pimpinan atas kesempatan diberikan kepada kami. Yang pertama sekali, sebelum pimpinan menyampaikan dan menanyakan kepada quorum, kami terlebih dahulu hanya ingin menyampaikan sedikit saran dan masukan dari kami, yang mana dari beberapa item ataupun pansus maupun paripurna multies pada hari ini, kami juga ingin menyampaikan yang mungkin nantinya ada yang tidak tepat ataupun yang tepat, tapi bagi kami sudah sedikit mempelajari, tetapi ada hal-hal yang tidak dapat kami temukan. Katakanlah misalnya terhadap posisi tugas dan wewenang kita sebagai anggota DPR Aceh. Saya juga sudah membaca tatib yang sudah kita buat bersama-sama, sudah kita sepakati bersama-sama, dan sudah dikoreksi oleh Mendagri, yang mana dari 18 bab yang ada di tatib ini yang terdiri dari 216 pasal, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan terhadap MOU maupun kesepakatan dapat dibatalkan sepihak. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, juga kami ada membaca sedikit KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana di sana juga terdiri dari ribuan pasal,
di pasal 1338 juga menyebutkan demikian, yang mana MOU ataupun kesepakatan dari yang sudah disepakati sebelumnya tidak dapat dibatalkan sepihak tetapi dengan para pihak. Nah, ini jelas disebutkan di dalam KUHP ini di pasal 1338. Yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan bahwasanya surat ataupun MOU yang sudah pernah ditandatangani dengan nomor 903/1994/MOU/2019, yang mana di pasal 13 juga disebutkan di situ jika ada pemutusan ataupun mengakhiri daripada MOU ini juga dilakukan kedua belah pihak. Yang keempat, pimpinan yang terakhir, kami ingin menyampaikan dari 12 ruas multius ini merupakan hampir semuanya 11 jalan satu irigasi. Kalau yang jalan hampir semuanya yang menghubungkan antar kabupaten, yang mana kabupaten-kabupaten tersebut untuk melepaskan diri dari keterisoliran mereka. Nah, ini juga pimpinan untuk masyarakat kita, masyarakat Aceh yang terisolir, yang mana mereka hanya mendambakan agar kabupaten yang satu dengan kabupaten yang satu lagi bisa terhubungkan. Sementara di tempat yang lain sudah berbicara dengan jalan tol, sudah berbicara dengan rel kereta api, tetapi wilayah-wilayah tersebut hanya menginginkan jalan terbuka akses antar kabupaten. Ini kami mohon pimpinan agar dalam hal ini agar tidak dibatalkan karena untuk juga masyarakat banyak. Terima kasih pimpinan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Ini masih terkait dengan pansus. Saya kira belum masuk ke multius. Masih sama Ibu Nora. Saya kira kita lanjutkan dulu. Terima kasih. Apakah saya ingin menanyakan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, Pimpinan masih terkait dengan pembentukan pansus atau multius? kelas pimpinan pansus nih pimpinan. Pansus. Pansus, ya silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, para wakil ketua yang saya hormati, seluruh anggota DPR yang saya muliakan, para unsur Forkopimda yang saya muliakan, beserta seluruh undangan hadirin hadirat yang saya muliakan. Sehubungan apa yang telah dibacakan oleh Bapak Ketua tadi, ada beberapa poin yang memang sudah dilaksanakan tugasnya oleh komisi. Di antaranya menyangkut pansus PT Bank Aceh Syariah. Ini mulai dari kita berdebat mulai dari Banmus, mungkin hari ini jadi perdebatan lagi. Ini tidak ada hal-hal yang ditemukan di sana yang janggal yang dilakukan oleh PT Bank Aceh. Tidak ada temuan apa-apa di sana setelah Komisi 3 manggil pihak bank. Oleh karena itu, saya ini menilai pansus ini sangat tidak bermanfaat, menghambur-hamburkan uang rakyat. Jadi dalam hal ini mohon kepada kita semua yang di ruangan yang sangat sejuk ini memikirkan hal-hal yang penting kita buat untuk rakyat. Sedangkan tugas kita yang utama yaitu membentuk alat kelengkapan dewan itu juga belum selesai. Masa kita kejar pekerjaan yang memang tidak ada unsur di sana, tidak ada unsur kerugian uang rakyat di sana, uang negara di sana, tidak ada. Seperti PKD saya katakan hari ini belum ada kita kerjakan Pak Pimpinan. Harusnya itu yang diutamakan dulu.
Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan, menyangkut gedung onkologi. Ini juga sudah dilakukan hal-hal yang memang dianggap melanggar hukum. Ini sudah masuk ke ranah hukum oleh para pihak penegak hukum. Saya pikir juga ini tidak perlu kita lakukan lagi. Kita buat pansus ini lagi Pak Ketua. Karena juga ini pekerjaan yang sia-sia. Bagus kita lakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang memang belum kita selesaikan. Hanya ini mungkin Ketua yang bisa saya sampaikan. Menyangkut Mutius ini belum dibaca. Mudah-mudahan pembatalan Mutius ini tidak jadi. Karena rakyat kita menunggu pekerjaan ini cepat dilaksanakan oleh pemerintah Aceh. Dalam hal ini pemerintah yang dinahkodai oleh PLT Gubernur Aceh Bapak Luhut Binsar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tantowi. Masih ada Pak Sedikit. silakan Pak Bismillahirrahmanirrahim. Ati Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Puji dan syukur kepada Allah, salat kepada Rasulullah. Yang kami hormati Ketua beserta Wakil Ketua DPR Aceh, yang kami muliakan teman-teman anggota DPR Aceh, yang kami hormati PLT Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, tim Rekopimda Pemerintah Aceh, dan Polda, Kajati, dan seterusnya. Yang kami hormati Kepala SKPH serta insan pers serta hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari fraksi Partai Demokrat merasa ketiga pansus tadi yang dibacakan oleh pihak sekretariat Dewan tidak relevan lagi dibentuk. Kenapa? Tadi sudah diterangkan oleh teman saya Pak Tantowi masalah Bank Aceh. Kebetulan Pak Tantowi di Komisi 3 telah memanggil pihak Bank Aceh. Ternyata di situ tidak ada permasalahan yang dilanggar. Selanjutnya masalah gedung onkologi. Juga pihak penegak hukum sampai Agustus telah masuk, ternyata tidak ada ditemukan kesalahan di sana. Dan juga tentang masalah APBD Kajati sudah pasti sudah masuk. Makanya menurut pandangan hemat saya dari fraksi Partai Demokrat, ketiga pansus itu tidak relevan lagi dibentuk. Yang selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan bahwasanya ini langsung saya masuk ke, jangan nanti interupsi lagi Pak Ketua, karena judulnya kita sudah jelas hari ini, masalah pembatalan MOU kerjasama proyek Mutius tahun 2020-2022 yang insya Allah 12 paket. Sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang lagi viralnya semua elemen masyarakat, seluruh tokoh masyarakat menolak tentang pembatalan proyek tersebut. Maka kami dari fraksi Partai Demokrat juga sangat menyayangkan seandainya pada sidang paripurna yang terhormat ini kita semua pimpinan untuk membatalkan kerjasama MOU proyek Mutius tersebut. Maka kami dari fraksi Partai Demokrat dengan berat hati insya Allah menolak semua pembentukan pansus dan pembatalan proyek Mutius tersebut. Dan insya Allah kami juga akan meninggalkan ruangan ini. Izinkanlah Pak Ketua kami meninggalkan ruangan sidang yang terhormat ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya izinkan Pak Ati Ibrahim. Enggak apa-apa lagi Pak. Pimpinan. Walk out. Terima kasih Pak Ati Ibrahim dan teman-teman fraksi Partai Demokrat.
Saya kembali kepada pokok sidang Dewan yang terhormat kita pada siang hari ini. Apakah rancangan keputusan Dewan tersebut dapat kita tetapkan menjadi keputusan DPR Aceh? Dapat. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, dengan selesainya penetapan rancangan keputusan DPR Aceh menjadi keputusan DPR Aceh tentang pembentukan panitia khusus DPR Aceh, maka selanjutnya agenda kedua adalah rencana persetujuan pembatalan MOU Multiyears tahun 2020-2022 yang akan kita putuskan pada rapat paripurna ini. Proyek tahun jamaah tersebut telah dituangkan dalam kesepakatan bersama antara pemerintah Aceh dan DPR Aceh nomor 903/1994/MOU/2019 garis bawah nomor 11/MOU/2019 tentang pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamaah tahun anggaran 2020 sampai 2022 yang ditandatangani pada tanggal 10 September 2019. Dalam rapat Badan Musyawarah DPR Aceh pada tanggal 23 Maret 2020 menghasilkan kesimpulan bahwa akan dilaksanakan rapat paripurna terhadap persetujuan pembatalan Multiyears kontrak tahun 2020 sampai 2022. Akan tetapi karena pada saat itu dengan meningkatnya pandemi COVID-19, maka urung kita laksanakan dan kita fokuskan kepada pembentukan Satuan Tugas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan COVID-19 DPR Aceh. Terkait Multiyears kontrak atau kontrak tahun jamaah tahun 2020 sampai 2022 terhadap pembangunan 12 proyek fisik dan pengawasan di 9 kabupaten di Aceh sejumlah 2,65 triliun rupiah pada awalnya telah mendapat penolakan dari Komisi 4 DPR Aceh periode 2014 sampai 2019 melalui surat nomor 86/Komisi 4/9/2019 tanggal 9 September 2020 perihal rekomendasi terhadap izin penganggaran tahun jamaah, di mana Komisi 4 DPR Aceh tersebut memberikan rekomendasi tidak setuju dengan alasan perlu dilakukan pendalaman pembahasan bersama dengan pertimbangan besarnya kebutuhan anggaran, waktu pelaksanaan dan urgensi kegiatan, serta masih banyaknya ruas jalan lain yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh yang sangat urgent atau mendesak penanganannya dan membutuhkan anggaran yang cukup besar supaya dapat berfungsi dalam rangka mendukung kelancaran arus transportasi, mobilitas orang dan barang. Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pada pasal 54A ayat 3 disebutkan bahwa penganggaran kegiatan tahun jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD, dan ayat 4 nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamaah. Kemudian Komisi 4 DPR Aceh periode 2019-2024 pada tanggal 24 Maret 2020 dengan surat nomor 26/Komisi 4/3/2020 perihal persetujuan terhadap pembatalan proyek tahun jamaah tahun anggaran 2020 sampai 2022 juga merekomendasikan kepada pimpinan DPR Aceh untuk membatalkan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Aceh dengan DPR Aceh nomor 903/1994/MOU/2019 garis bawah nomor 11/MOU/2019 tentang pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamaah tahun anggaran 2020 sampai 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan DPR Aceh periode 2014-2019 dan PLT Gubernur Aceh pada tanggal 10 September 2019. Hal ini dikarenakan masih ada proses yang belum sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang seharusnya. Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam forum rapat paripurna DPR Aceh yang terhormat ini, kami ingin bertanya, apakah forum ini menyetujui untuk membatalkan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Aceh dan DPR Aceh nomor 903/1994 MOU 2019 garis bawah nomor 11 MOU 2019 tanggal 10 September 2019 tentang pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak tahun anggaran 2020 sampai 2022. Apakah setuju? Pimpinan fraksi P3 mau bicara. Fraksi P3 mau bicara. Malu sudah ditutup. Silakan Pak Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur kepada Allah, kepada Rasulullah yang kami hormati pimpinan, ketua dan wakil ketua DPR Aceh, bersama para anggota DPR Aceh, Bapak Asisten dan para KPA yang berhadir dan seluruh insan pers yang berhadir di ruangan ini. Kami ingin menyampaikan beberapa pendapat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa fraksi P3 menyatakan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan belanja Aceh tahun anggaran 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dalam tahun jalan merupakan aturan dan produk hukum DPR Aceh dan pemerintah Aceh yang telah disahkan dan telah disetujui oleh Kemendagri serta telah dicatat dalam lembaga daerah, sehingga untuk merubah atau merevisi sebuah aturan dan produk hukum memiliki mekanisme serta prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sangat naif rasanya bila forum pimpinan DPR Aceh melakukan voting atau penolakan terhadap substansi yang terkandung dalam tahun anggaran tersebut. 2. Bahwa berdasarkan fakta kronologis, penganggaran sejumlah dana untuk kegiatan pembangunan jalan dalam tahun jamak telah melalui prosedur dan mekanisme perencanaan anggaran yang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara yuridis penganggaran sejumlah dana tersebut dalam APBA telah memenuhi ketentuan legalitas penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa pembangunan sejumlah ruas jalan sebagaimana tersebut dalam rencana pembangunan jalan dalam tahun jamak merupakan harapan dan dambaan masyarakat Aceh wilayah tengah, pesisir timur, pesisir barat selatan, dan Kepulauan Simelu yang merasa terisolir selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka. Pembangunan sejumlah ruas jalan tersebut sangat diharapkan guna mendorong kemajuan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan budaya masyarakat setempat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka fraksi P3 menyatakan menolak dibuat paripurna terhadap eksistensi dan substansi Kanun Aceh dimaksud dan tetap mendukung untuk dilaksanakannya pembangunan seruas jalan dimaksud dalam tahun jamak. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isanuddin, Pak fraksi Partai P3. Masih substansi yang sama? Ya, benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, wakil pimpinan, teman-teman dari Forkopimda Aceh dan seluruh anggota DPR Aceh yang terhormat, Kepala SKPA, Sekwan, serta staf yang telah berhadir di ruang paripurna berbahagia ini. Berkenaan dengan persoalan yang sama pimpinan, terkait dengan apa yang disampaikan oleh senior saya, Bang Isanuddin dari fraksi P3, maka kami ingin menyampaikan terkait dengan proyek multius yang tadi pimpinan sudah mengetok palu terkait dengan peristiwa pembatalan. Perlu diketahui bersama, saya menimpakan apa yang disampaikan oleh Bang Isan dari fraksi P3 tadi, bahwa kita bukan anti
terhadap pembangunan dan membuka keterisolasian sejumlah kabupaten kota di Aceh. Ya, kita tetap mendukung pembangunan sejumlah ruas jalan, baik itu di bawah PUPR maupun di bawah Pengairan Aceh, akan tetapi dengan mekanisme peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diketahui bersama, karena berhubung Bang Ihsan adalah anggota periode kali ini, bukan periode sebelumnya, bahwa proses daripada penganggaran multi-use ini menyimpang dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dibacakan oleh pimpinan tadi, termaktub dalam Permendagri yang juga sudah pernah disampaikan rekomendasinya oleh Komisi 4 tertanggal 24 Maret 2020, kemudian juga direkomendasi kembali oleh Komisi 4 tertanggal 9 September 2019. Dua periode Komisi 4 merekomendasi dan mengingatkan pimpinan agar tidak masuk dalam lubang yang salah terkait dengan regulasi dan akan tertimpa cacat hukum di kemudian hari. Maka perlu oleh kita bersama proyek multi-use ini dibatalkan, meski nanti setelah proses pembatalan ini kita akan lakukan upaya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kita anggarkan kembali, termasuk menurunkan tim pansus dari DPR Aceh mengecek ruas jalan mana yang sebenarnya ini menjadi prioritas rakyat dan ruas jalan mana yang tidak menjadi prioritas rakyat di kemudian hari. Perlu juga kami tegaskan, saudara-saudara sekalian, teman-teman wartawan dan anggota dewan yang terhormat, bahwa Komisi 4 DPR Aceh sebagai mitra dari PUPR dan Pengairan tidak pernah melakukan pembahasan terkait proyek multi-use. Begitu juga pemerintah Aceh tidak pernah menyampaikannya dalam sidang badan anggaran dengan banggar dan tapak. Ya, termasuk tidak pernah dibawa oleh pimpinan DPR yang lama ke dalam sidang paripurna, padahal undang-undang menyatakan bahwa itu adalah persetujuan lembaga DPR, bukan persetujuan oknum pimpinan dan wakil pimpinan DPR Aceh. Bukti RKA kedua dari proyek multi-use ini ada di tangan saya, dan dalam RKA ini teman-teman tidak dicantumkan multi-use tetapi one use atau single use. Yang kita dukung untuk single use bukan multi-use. Kenapa? Karena baru 2.700.000 itu jika tidak dimulti-use-kan, kita juga bisa membangun sejumlah rumah sakit regional di Aceh yang itu juga berada di tengah. Proyek rumah sakit regional yang dibutuhkan oleh rakyat, termasuk oleh rakyat tengah, termasuk oleh di Melabu, termasuk oleh Takengon, Aceh Tenggara dan lain sebagainya. Kita harus pikirkan dampak yang diterima oleh masyarakat. Tidak hanya kita pikirkan infrastruktur jalan yang ujung-ujungnya memperkaya oknum-oknum kontraktor. Pimpinan dari pimpinan mewakili anggota fraksi Partai Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Substansia sudah didapatkan terakhir ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan saya ini fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mekanisme sidang ini seharusnya kemudian tidak terulang kalau sudah disusun skenario-nya melalui BAMUS. Badan rapat musyawarah kemarin adalah jelmaan dari fraksi-fraksi yang memutus anggotanya di BAMUS, sehingga paripurna hari ini digelontorkan. Itu yang pertama. Yang kedua, diawali dengan perpindahan komposisi anggota fraksi. Dari Demokrat tadi keluar saudara Junaidi yang terjadi. Sebelum juga keputusan, ada yang sudah walk out, meninggalkan ruang sidang. Itu sama saja dengan melecehkan lembaga sidang yang sudah disepakati melalui BAMUS. Untuk demikian, hal ini tidak terulang. Kami persilakan dan selamat jalan. Ya, hadir Anda ada tidak adanya Anda di sini tidak mau tetap jalan. Yang ketiga, paripurna adalah keputusan pengambilan tertinggi sesuai dengan peraturan tata tertib. Di sini dirumuskan, ditetapkan sehingga menjadi clear dan terang benderang. Mau dibawa kemana arah pembangunan Aceh. Bahkan setiap satu surat yang masuk pun tadi hanya kececer, lupa memasukkan agenda surat. Ya, saya ingin menyampaikan pimpinan, lembaga ini kehilangan marwah karena kita diotak-atik dengan kepentingan birokrasi. Saya kemarin mencatat, periode lalu juga mencatat,
ya. Hasil pansus itu kemudian menjadi pertaruhan. Apakah ini bunyi atau tidak bunyi? Menjadi macan kertas atau macan ompong? Mari kita lihat. Kesempatan berikutnya saya mengucapkan selamat bekerja teman-teman utusan fraksi yang diamanahkan menjadi anggota pansus ketiga pansus ini tadi. Terakhir, pimpinan yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada sedikit pun keinginan dari 81 anggota DPR Aceh dari 23 kabupaten kota antipati terhadap proyek pembangunan Aceh. Ketika itu termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah. Saya menyampaikan tadi kepada teman ya yang belum memahami dinamika persidangan di DPR. APBA perubahan 2019 itu seperti pasar malam, kejar tayang. Dengan analogi yang sangat sederhana, teman-teman anggota dewan yang baru di periode ini, ya 2019 sampai dengan 2024, apa yang sudah kita selesaikan? Kalau masih ada gadis, kenapa milih janda? Mau ada makan janda? Ikannya masih di Pulau Bali, harganya sudah dihitung. Kayunya masih di Gunung Loser, harganya sudah ditentukan. Benar Pak? Ini persoalan. Filmnya belum tayang, tiketnya udah beli. Ini persoalan. Kalau kemudian dibenturkan dan digiring, ya saya ingin pertanyakan Pak Sekda. Kalau mau buka-bukaan, di awal tahun anggaran 2020 yang lalu, 4.227 tenaga kontrak yang menggantungkan harapan hidupnya dengan gaji 1.300.000 per bulan Pak. Mulai dari OB, training service dan sebagainya dicuci gudang oleh Sekda Bere. Saat yang bersamaan muncul 200 pensus yang berubah wujud menjadi buzzer yang membenturkan lembaga DPR Aceh dengan berbagai kepentingan yang ada di daerah, yang berubah bentuk menjadi maklar. Jadi opini ini jangan digiring, hentikan itu semua. Sampaikan di gedung dewan. Ini keputusan belum diambil sudah angkat kaki. Di bawah sudah ngomong. Ketika dia ada pencorong kamera, begini teriak semua. Ini tidak boleh terjadi kalau kemudian kita mempedomani peraturan tata tertib. Itu yang menjadi rule of the game. Bagaimana tata cara dan etika bersidang di gedung ini. Jangan opini di luar gedung dibawa ke dalam gedung tidak bicara. Ini persoalan sekali lagi. Saya menyayangkan kalau kemudian kesempatan pertama dan kesempatan terakhir keputusan belum diambil sudah walk out. Skenario sidang melalui badan musyawarah tidak disampaikan. Ketika paripurna surat ke CC juga disampaikan. Catatan untuk kami pribadi sebagai penyampai tembusan kepada kita semua. Terima kasih untuk kemudian menjadi clear dan terang benderang. Ulangi sekali lagi, tidak ada sedikit pun keinginan kita membatalkan kegiatan proyek, tapi mekanismenya melalui tata kelola pemerintahan yang tertib administratif, taat azas, taat aturan sesuai dengan peruntukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Pada saya ini sidang Dewan yang terhormat dengan disetujuinya pembatalan MOU Montius kontrak tahun 2020-2022, maka selanjutnya DPR Aceh akan segera menyiapkan surat rekomendasi terhadap pembatalan MOU tersebut. Dan kita berharap agar pemerintah Aceh dapat segera menindaklanjuti rekomendasi DPR Aceh dimaksud. Sidang Dewan yang terhormat, dengan selesainya penetapan rancangan keputusan DPR Aceh menjadi keputusan DPR Aceh dan persetujuan pembatalan MOU Multi-Use kontrak tahun 2020-2022, maka selesai pula rangkaian kegiatan rapat paripurna pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, marilah kita berdoa bersama sekaligus berselawat yang akan dipimpin oleh Saudara Tunku Baihaqi. Kami persilakan.